Pengantar akuntansi berbasis IFRS oleh Weigen, Kimmel, dan Kieso. Buku pengantar akuntansi berbasis IFRS oleh Weigen, Kimmel, dan Kieso merupakan buku teks yang sangat lengkap dan komprehensif untuk mahasiswa dan profesional yang ingin mempelajari akuntansi dasar dengan penerapan standar International Financial Reporting Standards atau IFRS. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep dasar akuntansi, teori-teori yang mendasari pengukuran dan pelaporan keuangan, serta penerapan praktis dari standar internasional yang diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Buku ini tidak hanya menekankan pada teori, tetapi juga memberikan pendekatan praktis dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penerapan standar yang berlaku. Materi disusun dalam dua bagian besar. Pengantar akuntansi 1, yang membahas konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, serta perlakuan akuntansi terhadap berbagai jenis transaksi dan aset. Dan pengantar akuntansi 2, memperkenalkan pembaca pada konsep lanjutan seperti pengelolaan liabilitas, investasi, laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan. Setiap bab dirancang secara bertahap agar pembaca dapat memahami dasar-dasar akuntansi hingga aplikasi yang lebih kompleks. Bab 1, Akuntansi dalam Aksi. Bab ini memperkenalkan akuntansi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi ekonomi kepada pengguna, seperti manajer, investor, kreditor, dan regulator. Akuntansi dianggap sebagai bahasa bisnis yang membantu pengambilan keputusan strategis. Bab ini menjelaskan bagaimana akuntansi berperan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan. Elemen dasar laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, diperkenalkan secara rinci, termasuk penjelasan hubungan antar elemen melalui persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Bab ini juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip IFRS memberikan kerangka kerja standar untuk penyusunan laporan keuangan yang seragam secara global. Contoh kasus bisnis sederhana digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi akuntansi diproses dari transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan. Selain itu, konsep pengguna laporan keuangan, seperti pemegang saham, kreditor, dan pemerintah, dijelaskan dalam konteks kebutuhan informasi mereka. Bab 2, Proses Pencatatan. Bab ini membahas langkah-langkah awal dalam siklus akuntansi, yang meliputi pencatatan transaksi keuangan. Proses dimulai dari identifikasi transaksi yang relevan, analisis dampaknya terhadap akun, hingga pencatatan dalam jurnal umum menggunakan prinsip debit dan kredit. Penjelasan tentang sistem pencatatan ganda atau double entry system menjadi inti dari bab ini. Setiap transaksi melibatkan pencatatan dalam dua aspek. Debit untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan aset atau beban, dan kredit untuk menunjukkan perubahan pada liabilitas, ekuitas, atau pendapatan. Bab ini juga membahas penggunaan bagan akun, yaitu daftar akun yang terorganisir dan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Neraca saldo kemudian disusun untuk memeriksa keseimbangan total debit dan kredit, yang merupakan langkah awal dalam memastikan keakuratan pencatatan. Bab 3, Menyesuaikan akun. Bab ini menguraikan pentingnya penyesuaian akun untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja yang sebenarnya pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian diperlukan karena beberapa transaksi tidak dicatat sepenuhnya selama periode berjalan. Jenis-jenis penyesuaian yang dibahas meliputi: pendapatan diterima di muka, merupakan pendapatan yang diterima sebelumnya tetapi belum diakui sebagai pendapatan hingga jasa diberikan atau barang dikirim. Beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelumnya tetapi belum diakui sebagai beban hingga periode terkait. Pendapatan akrual
yaitu pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat. Beban akrual merupakan biaya yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Bab ini juga memperkenalkan konsep penyusutan untuk aset tetap, di mana biaya aset dialokasikan selama umur manfaatnya. Bab 4. Menyelesaikan siklus akuntansi. Bab ini membahas langkah-langkah akhir dalam siklus akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang telah disesuaikan hingga pembuatan jurnal penutup. Langkah pertama adalah menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca berdasarkan akun-akun yang telah diperbarui. Setelah laporan keuangan disusun, jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, ke akun laba ditahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saldo akun nominal menjadi nol pada awal periode berikutnya. Bab ini juga mencakup penyusunan neraca saldo pasca penutupan, yang berisi akun-akun real seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Penekanan diberikan pada pentingnya langkah-langkah ini dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Bab 5. Akuntansi untuk operasi perusahaan dagang. Bab ini berfokus pada akuntansi untuk perusahaan dagang, yang berbeda dari perusahaan jasa, karena melibatkan pembelian dan penjualan barang dagangan. Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang karakteristik perusahaan dagang dan jenis transaksi yang terlibat. Sistem persediaan, baik yang menggunakan metode perpetual maupun periodik, dijelaskan secara rinci. Pada sistem perpetual, setiap perubahan persediaan dicatat secara langsung, sedangkan pada sistem periodik, perubahan persediaan dihitung hanya pada akhir periode. Bab ini juga membahas penghitungan harga pokok penjualan, yang merupakan elemen penting dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. Format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dijelaskan, termasuk penjualan bersih, laba kotor, dan laba operasi. Contoh ilustratif digunakan untuk menunjukkan bagaimana transaksi dagang dicatat dan dilaporkan. Bab 6. Persediaan. Bab ini memberikan penjelasan mendalam tentang metode penilaian persediaan yang umum digunakan, yaitu FIFO atau First In First Out, artinya barang yang dibeli pertama dijual pertama. LIFO atau Last In First Out, artinya barang yang dibeli terakhir dijual pertama. Rata-rata tertimbang adalah penilaian persediaan berdasarkan rata-rata biaya barang yang tersedia. Setiap metode dianalisis dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk pengaruhnya pada laba bersih, total aset, dan beban pajak. Bab ini juga mencakup diskusi tentang penurunan nilai persediaan, di mana IFRS mengharuskan nilai persediaan yang dilaporkan tidak boleh melebihi nilai realisasi bersihnya. Bab 7. Kecurangan, pengendalian intern, dan kas. Bab ini menyoroti pentingnya pengendalian intern dalam mencegah kecurangan dan melindungi aset perusahaan. Pengendalian intern mencakup kebijakan seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi catatan. Pengelolaan kas dijelaskan secara rinci, termasuk penggunaan rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa saldo kas perusahaan sesuai dengan saldo dalam laporan bank. Sistem kas kecil juga diperkenalkan sebagai alat untuk mengelola pengeluaran kecil secara efisien. Contoh-contoh praktis diberikan untuk menunjukkan bagaimana pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan. Bab 8. Akuntansi untuk piutang usaha. Bab ini membahas bagaimana perusahaan mencatat dan mengelola piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan kredit kepada pelanggan, yang menjadi aset penting tetapi juga membawa risiko kredit macet. Dua metode penghapusan piutang dijelaskan. Metode langsung, piutang dihapus hanya ketika dipastikan tidak dapat ditagih. Metode cadangan, membuat estimasi kerugian piutang di awal untuk mencerminkan ekspektasi kerugian. Bab ini juga mencakup teknik untuk mengelola piutang, seperti analisis umur piutang dan pengaturan kebijakan kredit, guna meminimalkan risiko dan meningkatkan arus kas.
Bab 9, Aset Tetap, Sumber Daya Alam, dan Aset Tak Berwujud. Bab ini menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat, menggunakan, dan melaporkan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Metode penyusutan seperti garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi dijelaskan secara rinci. Bab ini juga mencakup pencatatan aset tak berwujud, seperti paten, hak cipta, dan merek dagang, serta amortisasinya selama masa manfaatnya. Sumber daya alam, seperti tambang dan ladang minyak, dibahas dalam konteks depresi, yaitu alokasi biaya sumber daya selama periode penggunaannya. Bab ini menekankan pentingnya memahami karakteristik masing-masing aset untuk menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai. Bab 10, Liabilitas. Bab ini mengupas secara menyeluruh konsep liabilitas, yaitu kewajiban ekonomi yang dimiliki oleh entitas akibat transaksi masa lalu, dan harus diselesaikan melalui pengalihan aset atau jasa di masa mendatang. Liabilitas diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek meliputi utang usaha, utang pajak, utang gaji, dan kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Utang usaha, misalnya, merupakan kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Bab ini memberikan contoh jurnal pencatatan yang rinci untuk berbagai jenis utang usaha. Liabilitas jangka panjang, seperti obligasi dan pinjaman bank, dijelaskan lebih mendalam. Penerbitan obligasi mencakup berbagai skenario, termasuk penerbitan dengan nilai nominal, diskon, dan premi. Bab ini menjelaskan proses amortisasi diskon dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus dan metode bunga efektif. Diskusi ini diperkuat dengan contoh perhitungan yang komprehensif untuk menunjukkan bagaimana setiap metode memengaruhi laporan keuangan. Selain itu, bab ini mencakup liabilitas kontingensi, seperti tuntutan hukum atau jaminan produk, yang pengakuannya bergantung pada kemungkinan kejadian dan estimasi dampaknya. Bab 11, Perseroan, Organisasi, Transaksi Saham, Dividen, dan Saldo Laba. Bab ini menguraikan secara terperinci struktur dan karakteristik perusahaan perseroan. Sebagai entitas yang berbadan hukum, perseroan memiliki keunggulan seperti tanggung jawab terbatas dan kemampuan untuk mengumpulkan modal melalui penerbitan saham. Bab ini dimulai dengan pengenalan dua jenis saham, saham biasa dan saham preferen, serta perbedaan karakteristik keduanya. Penerbitan saham dibahas secara mendalam, termasuk pencatatan untuk saham yang diterbitkan di atas nilai nominal atau dengan diskon. Contoh pencatatan jurnal diberikan untuk berbagai skenario, seperti penerbitan saham dengan imbalan tunai atau aset non-kas. Dividen, baik dalam bentuk tunai, saham, atau properti, dibahas sebagai distribusi laba kepada pemegang saham. Bab ini menjelaskan prosedur pencatatan dividen mulai dari tanggal pengumuman hingga pembayaran. Selain itu, konsep saldo laba sebagai akun kumulatif yang mencerminkan laba bersih perusahaan yang belum didistribusikan dibahas secara rinci. Bab ini menunjukkan bagaimana laba bersih, dividen, dan penyesuaian lainnya memengaruhi saldo laba. Bab 12, Investasi. Bab ini membahas berbagai jenis investasi yang dimiliki perusahaan, termasuk investasi dalam surat berharga dan aset lain yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan tambahan atau pengendalian. Investasi dibagi menjadi dua kategori utama, investasi jangka pendek atau current investments dan investasi jangka panjang atau non-current investments. Investasi jangka pendek, seperti saham atau obligasi yang dapat dengan mudah diuangkan, biasanya dicatat menggunakan nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi atau dalam komponen pendapatan komprehensif lain, tergantung pada klasifikasi investasi tersebut. Investasi jangka panjang, seperti kepemilikan saham di perusahaan lain, sering dicatat menggunakan metode ekuitas atau metode cost,
tergantung pada tingkat pengendalian yang dimiliki perusahaan terhadap entitas yang diinvestasikan. Bab ini menyediakan contoh-contoh rinci untuk menunjukkan perbedaan pencatatan antara metode cost, metode ekuitas, dan nilai wajar. Bab 13, Laporan Arus Kas. Bab ini mengajarkan pembaca cara menyusun dan menganalisis laporan arus kas, yang memberikan gambaran arus masuk dan keluar kas dari 3 aktivitas utama perusahaan: operasi, investasi, dan pendanaan. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencakup transaksi sehari-hari yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan 2 metode: metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menampilkan arus kas dari operasi secara langsung, seperti penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok. Sedangkan metode tidak langsung dimulai dari laba bersih yang kemudian disesuaikan dengan perubahan akun non-kas dan akun operasi lainnya, seperti penyusutan dan perubahan piutang usaha. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi melibatkan pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, atau investasi dalam entitas lain. Bab ini memberikan contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset tetap dan penjualan aset dengan laba atau rugi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan mencerminkan bagaimana perusahaan mengumpulkan dana untuk menjalankan operasinya, baik melalui penerbitan saham, pinjaman, atau pembayaran dividen. Bab ini menjelaskan bagaimana aktivitas pendanaan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Bab ini juga mencakup interpretasi laporan arus kas untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau melakukan ekspansi. Bab 14, Analisis Laporan Keuangan. Bab ini membahas teknik analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dan posisi perusahaan. Fokus utama bab ini adalah penggunaan berbagai rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. 1. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas meliputi rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Bab ini menyediakan contoh perhitungan untuk setiap rasio, termasuk interpretasi hasilnya. 2. Rasio solvabilitas. Rasio ini mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dan rasio utang terhadap aset atau debt to assets ratio adalah 2 rasio utama yang dibahas dalam bab ini. 3. Rasio profitabilitas. Rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya adalah margin laba bersih atau net profit margin, laba atas aset atau return on assets, dan laba atas ekuitas atau return on equity. Bab ini memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana rasio ini dihitung dan bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Bab ini juga membahas analisis horizontal dan vertikal yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode atau membandingkan elemen-elemen dalam laporan yang sama. Analisis tren juga dijelaskan sebagai alat untuk memahami pola pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Buku pengantar akuntansi berbasis IFRS tidak hanya memberikan pembelajaran teoritis tetapi juga panduan praktis yang sangat berguna bagi mahasiswa, praktisi, dan siapa saja yang ingin memahami akuntansi modern dengan penerapan standar IFRS. Buku ini adalah referensi yang sangat komprehensif, mencakup dasar-dasar akuntansi hingga analisis tingkat lanjut, yang relevan di dunia bisnis global.